dengan model pembelajaran Discovery Learning. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Salwa. Pintar, Salwa. Sakit ya? Iya. Bagi yang sakit cepat sembuh. Amin. Bagi yang izin cepat selesai urusannya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, kepada Bagus dipersilahkan untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Oke, minggu lalu kita sudah membahas topik tentang apa? Penelitian sosial. Gejala sosial. Apa saja itu? Coba tunjuk tangan. Kemiskinan. Kemiskinan, apa lagi? Kriminalitas. Kepadatan penduduk. Gitu ya. Yang apa? Anak-anak? Gejala sosial. Gejala sosial, apa lagi? Kemiskinan, kepadatan penduduk. Kriminalitas. Kenakalan remaja. Pelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu topiknya tentang penelitian sosial. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa baca? Oke, Hanafi. 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan hakikat penelitian sosial. 2. Peserta didik berdiskusi dan mampu menentukan topik penelitian dari keragaman sosialisasi sebagai fokus penelitian. 3. Peserta didik mampu menentukan judul penelitian. Oke. Pembelajaran kita tentang penelitian sosial, ya, bagaimana kalian itu bisa paham mengenai apa itu penelitian sosial, kemudian bagaimana kalian menentukan sebuah judul dalam penelitian sosial, kemudian bagaimana syarat seorang peneliti itu harus bagaimana, itu ya. Oke, sekarang Ibu tampilkan. Dorongan rasa keinginan tahu tersebut akan membangkitkan berbagai pertanyaan dari dalam diri kita. Nah, melalui yang baik, pembuktian. Pelaksanaan penelitian ini, penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dan hanyalah penelitian. Atas dasar karya hari ini, Ibu selalu berdoa semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kajian sosiologi adalah masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan di beberapa materi terdahulu, seharusnya kalian masih ingat ya, bahwa peran sosiologi atau peran sosiolog itu sangat dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan. Sehingga penelitian sosial ini sangat erat dengan ilmu sosiologi. Mengapa penelitian dilakukan? Karena untuk mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Jadi, kalau sebagai seorang peneliti harus menggunakan peneliti yang baik, pembuktian. Akan video yang Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menyampaikan secara oral? Siapa? Silakan. Sebut aja. Jadi dari hasil video penelitian kualitatif dan kuantitatif serta penelitian berdasarkan survei
kelompok yang kita sudah bentuk sebelumnya. Oleh sebab itu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini masing-masing siswa mengerjakan. Walaupun ini dalam duduknya per kelompok. Oke, Ibu bagikan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas kalian, tugas kelompok yang kita sudah bentuk sebelumnya. Oleh sebab itu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini masing-masing siswa mengerjakan. Walaupun ini dalam duduknya per kelompok. Oke, Ibu bagikan. Untuk mengerjakan LKPD ini boleh berdasarkan di internet, buka HP, apakah itu dari YouTube, dari artikel, ataupun dari bacaan lainnya. Silakan. Kasih dia Sosial, sosiologi, iya sih. Nah, ini benar nggak ya? Tulis sama dinilai. Ini akan Ibu scan, Ibu kirim. Ya. Mengawasi. Dan sebelum mengerjakan, berdasarkan Topik pendidikan sosial itu contohnya kayak apa? lah yang berdasarkan video tadi. Ini apa topiknya tentang kajian gejala sosial? Kemiskinan itu termasuk. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, sudah 10 menit. Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok apa yang kalian kerjakan. Oke, Ibu undi ya. Nomor kelompoknya Ibu undi. Oke, siapa yang ikut tunjuk berarti perwakilan kelompoknya harus tampil, harus berdiri, kemudian sampaikan hasil temuan dari tugasnya. Oke ya. Oke, sip. Bacakan aja. Berdasarkan suaranya dikencengin. Berdasarkan video analisis hakikat penelitian sosial. Nah, hakikat penelitian adalah fungsi dari penelitian yang dapat
kita ambil yaitu jawabannya sedang kita cari. Jadi hakikat penelitian berfungsi sebagai berfungsi untuk memudahkan kita menemukan jawaban atau permasalahan yang sedang kita cari. Silakan Riga untuk kelompok 2 mempresentasikan tugasnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan penelitian sosial. Berdasarkan video analisis hakikat, penelitian sosial adalah mencari dan memecahkan masalah sosial dengan cara yang sudah ditentukan melalui. Untuk kelompok 2 mempresentasikan tugasnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan penelitian sosial. Berdasarkan video analisis hakikat, penelitian sosial adalah mencari dan memecahkan masalah sosial dengan cara yang sudah ditentukan melalui cara kualitatif maupun kuantitatif. Jelaskan pengertian menurut para ahli. Menurut Asep Kurniawan, penelitian sosial adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah sosial dengan melalui proses tertentu. Dan para ahli lain, Pauline Fillon, menjelaskan penelitian sosial adalah usaha ilmiah dengan menggunakan metodologis yang mempunyai tujuan fakta. Tentukan sebuah topik penelitian sosial. Kurniawan, penelitian sosial adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah sosial dengan melalui proses tertentu. Dan para ahli lain, Pauline Fillon, menjelaskan penelitian sosial adalah usaha ilmiah dengan menggunakan metodologis yang mempunyai tujuan fakta. Sebuah judul penelitian sosial. Contoh sebuah judul penelitian sosial saya adalah fenomena dan dampak LGBT, wanita malam, dan prostitusi di Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Berdasarkan video analisis hakikat penelitian sosial adalah usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk menggali informasi yang sudah ada serta menguji kebenaran dari apa yang sudah ada namun masih diragukan kebenarannya. Keempat akan bertanya kepada kelompok 2. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya kepada kelompok sana, gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya ada orang itu LGBT? Kalau menurut saya ya, cara biar tahu orang itu LGBT itu biasanya mungkin dari cara dia berpakaian, dari cara dia berperilaku. Seperti contohnya laki-laki yang sukaannya itu mainnya sama perempuan-perempuan, terus kalau disentuh laki-laki dia itu seneng, itu mungkin LGBT. Kemungkinan bisa. Contohnya belum tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Persebaran kemiskinan di Surabaya Utara itu meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang tidak setara. Iya, pintar. Sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang dilaksanakan. Ambil ya. Silakan berdasarkan penyampaian dari kelompok 3. Silakan kelompok 4 mengomentari apa pertanyaannya. Saya mau bertanya, bagaimana menurutmu pemerintah seharusnya menangani masalah pengemis agar lebih efektif? Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang menjadi perhatian seluruh dunia dan menjadi suatu masalah yang sulit ditemukan. Salah satu contoh kemiskinan di Surabaya Silakan. Jadi berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi, penelitian bisa dibagi menjadi dua, yaitu penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Jika
penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang berdasarkan data dan yang berdasarkan hasil wawancara serta observasi. Sedangkan penelitian kuantitatif berdasarkan angket dan didapatkan melalui data-data. Kita coba dikumpulkan LKPD-nya. Setelah itu kita menggunakan aplikasi Edpuzzle. Ini mengetahui kemampuan kalian mengerjakannya secara individu, ya. Sekarang buka aplikasi Edpuzzle yang kalian sudah terdaftar di dalam kelompok itu, kelompok Edpuzzle. Silakan dibuka, ya. Tapi diisi ya, diisi Edpuzzle-nya itu. Kemudian nanti di sana akan kelihatan nilai kalian. Ya, nilai kalian. Itu ya. Untuk interaksi sosial. Iya, ya. Untuk interaksi sosial. Kembali di Smart Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi kelas 10 mulai Merdeka Hari Belajar. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan proses penelitian sosial. Dan presentasinya luar biasa, banyak yang bertanya, ya. Semua aktif, masing-masing kelompok. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan sebuah kesimpulan? Ayo, tunjuk tangan. Untuk memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pelajaran sosiologi pada hari ini yaitu dari penelitian sosial itu ada dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada penelitian sosial ini jadi kita itu bisa tahu Bu, kita bisa memecahkan masalah di suatu lingkungan masyarakat ini atau lingkungan sosial ini. Oke. Baik, saya akan menyimpulkan mengenai pelajaran sosiologi pada hari ini, yaitu penelitian sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau contoh-contohnya penelitian sosial itu ada banyak, dari penelitian LGBT, ketenagaan remaja, kemiskinan, dan fenomena Mengetahui penelitian sosial itu apa? Oke, terus apa lagi? Macam-macam penelitian Sama memecahkan masalah sosial. bisa memecahkan masalah sosial, gitu ya. Ada lagi? Bahas tentang rancangan penelitian sosial. Oleh sebab itu, baca materi tentang rancangan penelitian sosial di YouTube yang telah dipublikasikan. Oke? Sekarang, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Ayo kita tutup dengan doa. Silakan Bagus. Untuk menutup pelajaran sosiologi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.